Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Nota pembelaan perkara pidana nomor 96 garis miring Pitsus garis miring 2022 garis miring PN Serang atas nama terdakwa. Nama Partoyodi Ais Zhang Hui, anak dari Liu Junsen, umur 51 tahun, garis miring 02 Oktober 1971, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan warga Indonesia WNI, pekerjaan wira swasta, agama Kristen, pendidikan SMA tamat, tempat tinggal Jalan Pagebangan, Lingkungan Baru, RT 001 RW 008, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Pendahuluan. Majelis Hakim yang terhormat, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, sidang yang mulia. Sekarang tiba saatnya bagi kami penasihat hukum terdakwa Partoyodi alias Zhang Hui, anak dari Liu Junsen, untuk menyampaikan nota pembelaan pledo berdasarkan surat kuasa khusus nomor 014 ARS SKH 1 2023 yang berkedudukan di Wisma SMR lantai 2 Room 202 Jakarta Utara, Head Office, Jalan Insinyur Sutangi, Link Renceng RT RW 0304, Kebonsari, Citangkil, Kota Cilegon, Banten. Brand Office, telepon 031332411987 081 2207855594, email pengacara @gmail.com. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan etika dan sopan santun di pengadilan, maka berkenankan kami terlebih dahulu menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah memimpin jalannya proses persidangan ini dengan cermat dan teliti serta berpegang kepada prinsip keadilan. Penghargaan yang sama kiranya patut juga kami sampaikan kepada Saudara Jaksa Penuntut Umum yang dengan penuh dedikasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selama bertanggung jawab persidangan perkara ini. Majelis Hakim yang terhormat, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, sidang yang mulia. Siapa bilang hukum tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menindas dan menyengsarakan orang? Hukum ibarat sebilah pisau yang dapat berguna untuk kebaikan dan dapat juga menjadi alat yang ampuh untuk tujuan kejahatan. Di tangan orang-orang baik, pisau hanya digunakan untuk tujuan-tujuan baik. Sebaiknya di tangan orang-orang jahat, pisau sangat efektif untuk tujuan-tujuan kejahatan. Untuk memberikan gambaran mengenai hal ini, izinkan kami untuk terlebih dahulu menyampaikan sebuah kisah yang berjudul Sandiwara yang Tidak Diumumkan, yang kami kutip dari sebuah karya sastra yang telah mendunia berjudul Make High Feller. Karya multituli, kisah ini dapat fragmen percakapan suasana persidangan antara para tokoh yang berdiri, hakim, polisi, Loheriu, dan Garde. Berikut penggalan percakapan mereka. Polisi, Tuan Hakim, itulah orang yang membunuh Garbi. Hakim, ia harus digantung. Sebagaimana dia melakukan itu? Polisi, cincangnya lalu dijaraninya. Hakim, itu kesalahan besar. Ria harus bergantung. Lauharjo, Tuan Hakim, saya tidak membunuh Garbi. Saya memberikan makan, pakaian, dan saya urus dia baik-baik. Saya punya saksi-saksi bisa menerangkan bahwa saya orang baik dan saya bukan pembunuh. Hakim, kamu harus digantung. Dosamu tambah besar karena kesombonganmu. Tidak pantas seorang dituduh bersalah, menganggap dirinya seorang yang baik. Lauharjo, tapi Tuan Hakim, ada saksi-saksi yang bisa membuktikan itu, dan karena saya dituduh membunuh. Hakim, kau harus digantung. Kau telah mencincang-cincang Garbi, mengaramininya, dan puas dengan dirimu sendiri. Tidak kesalahan besar, hai perempuan. Demi keadilan dan ketuhanan Yang Maha Esa, perempuan, saya Garbi. Lauhardi, syukur alhamdulillah. Tuan Hakim, Tuan lihat saya tidak membunuhnya. Hakim, ya begitu. Tapi bagaimana tentang penggarangan Garbi? Tidak Tuan Hakim. Dia tidak menggerangi saya. Sebaliknya, dia banyak berjasa kepada saya. Ia seorang manusia yang mulia. Lauharjo, Tuan dengar. Tuan Hakim katanya saya seorang yang baik. Jadi kesalahan ketiga masih tetap ada.
polisi bahwa orang itu tidak digantung, dia bersalah karena congkak. Majelis Hakim yang terhormat, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, sidang yang mulia. Penggalan kisah yang dimuat dalam karya Matu Tatuli yang terbit pertama kali pada tahun 1860 tersebut adalah gambaran bagaimana hukum telah digunakan sebagai alat yang ampuh untuk melakukan kejahatan, yaitu untuk menindas mereka yang lemah. Ini sekaligus membuktikan bahwa perbuatan antara pemegang hukum dan penjahat sebenarnya sangat tipis. Mungkin bahwa perbedaan antara penegak hukum dan penjahat sebenarnya sangat tipis. Mungkin setipis rambut dibelah 7. Maksudnya, dikala seorang penegak hukum melaksanakan tugasnya dengan integritas dan profesional semata-mata untuk keadilan, maka ia adalah seorang penegak hukum yang sebenarnya. Tetapi tidak kala orang penegak hukum melaksanakan hukum dengan sewenang-wenang, jauh dari tujuan keadilan, maka seketika itu juga sang penegak hukum telah berganti baju menjadi seorang penjahat. Majelis Hakim yang terhormat, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, sidang yang mulia. Kami memberi judul pledo ini, meskipun hukum buta, keadilan dapat melihat dalam gelap. Pemilihan judul tersebut kami buat karena ternyata ada yang dialami terdakwa Partoyodi alias Zhang Hui, anak dari Liu Junsen. Ternyata tidak jauh berbeda dengan penggalan kisah atas. Apa yang dialami terdakwa Partoyodi alias Zhang Hui, anak dari Liu Junsen, merupakan salah satu dari fenomena penegak hukum diskriminatif dan arogan aparat penegak hukum yang kerap terjadi di negeri ini, yang akhirnya memakan korban orang lemah dan buta hukum. Majelis Hakim yang terhormat, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, sidang yang mulia. B. Anatomi pledio, identitas terdakwa, lamanya masa tahanan, anatomi terdakwa dan tuntutan. Bahwa benar terdakwa lahir di Singkawang pada 02 Oktober 1971 dari seorang ibu yang bernama Ten Kui Su dan bapak bernama Liu Junsen. Terdakwa anak kedua dari enam bersaudara. Pada sekitar umur 7 tahun, terdakwa bersekolah di SDN Dasar Siantan Tengah, Pontianak selama 6 tahun. Mereka terdakwa melanjutkan ke SMP Sungai Kutat, Pontianak selama 3 tahun. Ke semua SMP YPN Pontianak, namun hanya sampai kelas 2, dan terdakwa tidak melanjutkan sekolah karena tidak mempunyai biaya. Setelah berhenti sekolah, terdakwa bekerja di sebuah bengkel mobil di Pontianak. Pada sekitar tahun 2002, terdakwa menikah dengan seorang perempuan yang bernama Linawati, dikarunia seorang anak. Namun pada tahun 2002 terdakwa bercerai dengan istri sampai dengan tahun 2008. Terdakwa merantau ke Banten dan tinggal di Cilegon. Awalnya pada tahun 2016 terdakwa tinggal mengkontrak di Perum Blok BCK RT 4 RW 10 Kelurahan Kibeber, Kecamatan Kibeber Kota, Cilegon. Dan di sana terdakwa pertama kali kenal dengan korban, yaitu Avandi Rizal Lugis. Sampai selama kurang lebih dari 6 tahun terdakwa hidup bertetangga di sana sampai sekitar April 2022. Terdakwa pindah rumah di Lingjerang Barat RT 1 RW 2 Kelurahan Karangasem, Kecamatan Kibeber, Kota Cilegon. Bahwa terdakwa ditangkap pada Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar 14.00 waktu Indonesia Barat dan dibawa ke Polres Cilegon oleh unit PPA tanpa adanya aduan laporan daripada pihak pelapor atau korban. Keesokan harinya terdakwa dikeluarkan dari ruangan sel tahanan. Terdakwa mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh oknum unit PPA dengan cara alat kemaluan terdakwa dan pantat terdakwa diolesi balsem, kemudian bulu kemaluannya terdakwa dan pantat terdakwa dibakar sebanyak 2 kali. Terdakwa dipukul, ditonjok, dan ditelanjangi di ruang reskim PPA. Bahkan terdakwa diancam dengan sebutan kamu jangan kasih tahu siapapun. Kemudian terdakwa dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan yang mana isi pernyataan tersebut terdakwa tidak menggunakan pendampingan hukum, pengacara atau penasihat hukum, dan diberikan materai 6.000 dan dibubui tanda tangan oleh terdakwa
mengalami penyiksaan dan intimidasi untuk pemeriksaan terdakwa. Untuk mengetahui perbuatannya tersebut barulah surat laporan polisi nomor LK garis miring 8 garis miring 2002 Banten garis miring Resking Cilegon, dan surat penahanan yang dikirim ke salah satu tetangga di sekitaran rumah terdakwa. Terdakwa ditahan rutan sejak 03 Agustus tahun 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus tahun 2022, dan di perpanjangan penuntut umum jaksa penuntut umum rutan tanggal 23 Agustus tahun 2002 sampai dengan tanggal 1 Oktober tahun 2022. Adapun yang pengalaman terdakwa adalah polisi yang berpakaian preman tanpa ditunjukkan oleh pihak kepolisian surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan setelah terdakwa dilimpahkan jaksa. Terdakwa mengalami intimidasi oleh JPU Saudara Yuda dengan mengatakan, kamu harus mengakui, kalau tidak mengakui hukumannya bukan angka melainkan digit. Pada bulan Maret 2023 JPU Saudara Yuda kembali melakukan intimidasi terhadap terdakwa di lapas kelas 2A Cilegon dengan mengatakan kepada terdakwa, kamu harus mengakui sodongi, kalau tidak kamu bisa lama di lapas atau nusa kambangan, atau pengacara kamu pun tidak akan bisa menggela kamu, percuma. Terdakwa telah didakwa jaksa penuntut umum, yakni ke-1 bahwa ia terdakwa Partoyodi alias Zhang Hui, anak dari Liu Junsen, pada hari Sabtu tanggal 30 Juli tahun 2022 sekitar pukul 19 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2002 atau rentang waktu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di lingkungan Gerang Barat RT 001 RW 02 Kelurahan Karangasem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, di lingkungan Kerung BKK Kecamatan Cibeber Kota Cilegon setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih tersebut. Kewenangan mengadili Negeri Serang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, dilakukan perbuatan cabul, menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan atau korban meninggal dunia dilakukan oleh terdakwa dengan sebagai berikut. Pada waktu Sabtu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 18.45 berawal saksi Afandi Rizal Lugis bin Samsul Rizal keluar rumah ke pos gardu dekat rumah saksi Ana Afandi di daerah Kerung BKK Cibeber Kota Cilegon, karena saat itu orang tua saksi Ana Afandi sedang pergi keluar rumah. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Ana Afandi, yang mana antara terdakwa dengan saksi Afandi sudah saling mengenal dan dahulu terdakwa pernah mengontrak rumah di daerah Kerung BKK Cibeber Kota Cilegon tersebut. Kemudian terdakwa mengajak saksi Ana Afandi yang berkata, mau main nggak ke rumah 7, ke rumah, temenin saya ambil motor. Kemudian saksi Ana Afandi dibawa oleh terdakwa ke rumah di lingkungannya Jarang Barak RT 001 RW 002 Kelurahan Jarang Kecamatan Cibeber Kota Cilegon dengan menggunakan kendaraan mobil. Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa bersama saksi Ana Afandi sampai di rumah terdakwa dan anak ke lantai 2 dan naik ke lantai 2 dan saksi Ana Afandi disuruh masuk ke kamar. Kemudian terdakwa menyalakan televisi, memutar video porno. Namun anak Afandi tidak menghiraukan, tetap bermain game di handphone. Kemudian terdakwa tiba-tiba paksa meraba-raba alat kelamin saksi Ana Afandi. Kemudian saksi Ana Afandi didorong paksa untuk tertidur di atas kasur. Selanjutnya terdapat membuat celana terdakwa menggunakan, lalu terdakwa langsung membuka celana saksi Ana Afandi dan secara paksa memasukkan alat kelamin ke terdakwa ke lubang anus saksi Ana Afandi selama kurang daripada 5 menit. Bahwa berdasarkan visum ad irreventum Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, Rumah Sakit Umum Daerah Cilegon nomor 45 garis miring Fair garis miring Red 4 garis miring RSUD garis miring 8 garis miring 2022 tanggal 19 Agustus
2002 ditandatangani oleh Dr. Betty Andatiata SPFN yang dengan hasil pemeriksaannya: A. Pada sekitar lubang anus, posisi jangendang terdapat luka lecet kaki berwarna putih bagian tengah merah. B. Lipatan sekitar anus dalam batas normal, konstruksi otot anus cukup kuat. Kesimpulan, ditemukan luka pada lecet, kurang lubang anus sekitar kekerasan tumpul. Majelis Hakim yang kami hormatin, jaksa penuntut umum. Kedua, bahwa ia terdapat terdakwa patologi alias Zhang Hui, anak dari Liu Johnson, pada hari Sabtu tanggal 2 2022 sekitar pukul 19 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 atau rentang waktu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 beralamat di rumah terdakwa Perung BCK Lingkungan Cibeber Kota Cilegon, setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Serang, melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan dan membiarkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut. Pada hari Sabtu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 18.45 berawal saksi anak Afandi Rizal Lugis Gin Samsul Rizal main ke rumah ke Pos Gardu dekat rumah saksi dan Cibeber Kota Cilegon, karena saat itu orang tua saksi anak Afandi pergi ke rumah Afandi dan lain sebagainya. Kesimpulan, ditemukan luka lecet pada sekitar lubang anus akibat kekerasan tumpul. Berdasarkan laporan pemeriksaan psikologi Rumah Sakit Krakatau Ngedika Cilegon nomor 008 PSI HIG RSKN 2022 tanggal 10 Oktober tahun 2022 dengan kesimpulan korban sangat terpukul dengan kejadian yang dialami. Dirinya tidak percaya kalau hal tersebut bisa terjadi pada dirinya, yang merasa hancur, merasa malu, merasa tidak berharga karena percaya diri. Mereka hilang masa depan, takut ketahuan orang tua dan lain sebagainya. Majelis Hakim yang terhormat, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, sidang yang mulia. C. Sidang fakta persidangan memuat fakta-fakta secara utuh selama persidangan, termasuk keterangan saksi ahli, surat dan keterangan terdakwa. Saksi Emma Zahara binti Kamungkas bahwa yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum tentang adanya saksi dan Emma Zahara binti Kamungkas almarhum, orang tua daripada Afandi Rizal Lugis, seakan-akan memaksakan diri di dalam menyampaikan saksi dan sebenarnya, dan dilihat dari psikologi saksi tersebut jelas menunjukkan meyakinkan, tetapi tidak melihat sendiri terhadap orang tua dan daripada anak-anak Afandi Rizal Lugis. Sebelumnya adanya sidang mereka canda gurau dengan biasa dan tidak ada tangisan pada waktu dihadirkan dalam sidang. Maka kami menyimpulkan apa yang telah dilakukan oleh saksi daripada Emma Zahara binti Kamungkas almarhum menunjukkan kebohongannya, dan pasti ada yang menuntun dan memberikan arah kepada saksi tersebut. Oleh karena itu, bisa kami simpulkan dengan tegas bahwa waktu ditanyakan oleh penasihat hukum dari terdakwa Partoyodi alias Zhang Hui jelas menunjukkan kebohongan di depan majelis. Menyampaikan yang telah disampaikan pihak saksi Emma Zahara binti almarhum sangat bertentangan dengan azas hukum keadilan, dan secara fakta yuridis pihak saksi Emma Zahara binti Kamungkas almarhum tidak dibenarkan dalam hukum. Tanggapan penasihat hukum bahwa apa yang telah disampaikan oleh pihak saksi dan daripada Emma Zahara binti Kamungkas almarhum sangat tidak rasional dan bertentangan dengan hukum acara pidana, serta fakta yang sebenarnya jelas bertentangan dengan hukum yang berkeadilan. Korban Afandi Rizal Lugis bin Samsul Rizal, bahwa penasihat hukum menilai apa yang disampaikan oleh pihak terdakwa di depan majelis sangat sekali diada-adakan kesaksiannya, dan disinilah jelas bahwa yang disampaikan oleh korban Afandi Rizal binti Rizal Lugis bin Samsul Rizal jelas tidak mendasar. Kronologinya adalah sebagai berikut. Pada waktu hari
Sabtu 30 Juli 2022 jam 18.45 waktu Indonesia Barat. Orang tua saksi hendak pergi menghadiri pernikahan ketengannya sehingga saksi keluar dari rumah dan main ke pos gardu dekat rumah. Namun saudara terdakwa sudah ada di pos gardu, kemudian bertanya kepada saksi, mau main nggak ke rumah? Temenin saya ambil motor. Namun demikian yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum tidak benar dengan apa yang disampaikan dalam tuduhan kepada terdakwa. Ketika terdakwa mengajak main ke rumahnya dengan pihak korban, maka pihak korban diajak ke lantai 2 rumahnya. Terdakwa Kartoyodi alias Zhang Hui menanyakan yang sebenarnya, kenapa kamu kok langsung nonton film porno di HP kamu? Maka pihak terdakwa langsung menanyakan kepada pihak Afandi Desa Logis, mau nggak nontonin di TV? Saya tanyakan. Pihak korban mengiyakan dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa Kartoyodi alias Zhang Hui. Maka yang disampaikan oleh pihak korban, anak Afandi Rizal Logis, yang celananya dilepaskan oleh terdakwa sama sekali tidak benar. Tetapi kebenaran yang ada adalah pihak korban melepaskan sendiri celananya di depan terdakwa dan langsung terlentang sendiri, bukan didorong oleh terdakwa. Setelah itu anak korban Afandi Rizal Logis tetap melihat video porno dan mengocok sendiri kemaluannya, bahkan dengan suara mendesah. Namun demikian, maka pihak terdakwa menghampiri sekaligus menanyakan kepada pihak korban, mau tak punyaku dimasukkan ke selangkangannya? Si korban menyampaikan, iya enggak apa-apa, dimasukin ke selangkangan aja. Sehingga keluarlah sperma si terdakwa dan dilap oleh pihak si korban. Sebelum dilap, pihak korban pun keluar spermanya tersebut dan langsung dilap menggunakan tisu basah dan dibuang ke dalam WC. Pada waktu dimasukkan alat kemaluan terdakwa ke selangkangan, pihak korban Afandi Rizal Logis tidak mendengar rasa kesakitan. Bahkan korban tersebut menyampaikan kepada pihak terdakwa, kenapa kok Zhang Hui kok enggak dimasukin ke lubang pantat? Terdakwa menyampaikan, enggak apa-apa, enggak masuk juga, sebentar lagi punyaku keluar kok. Setelah selesai melakukan adegan tersebut, maka pihak korban dan terdakwa menyampaikan, yuk saya antar ke rumahnya, dan langsung diantarkan ke rumahnya oleh terdakwa. Bahwa tidak benar terdakwa melakukan tipu muslihat, membohongi saksi pada waktu diajak ke rumahnya terdakwa untuk mengambil motor. Saksi tersebut disodongi. Namun yang terjadi adalah justru pihak korban yang melihat film porno dengan sendirinya, dan pihak korban tersebut yang meminta kepada pihak terdakwa untuk saling melihat film porno tersebut. Tanggapan penasihat hukum atau pengacara atas keterangan yang disampaikan oleh saksi sangat diada-adakan dan sangat tidak dibenarkan dalam hukum. Saksi anak Imam Wali Rohman bin Taufik yang didampingi oleh petugas UPTD PPA Kota Cilegon, Anna Eliana, memberikan kesimpulan yang pokoknya sebagai berikut, bahwa tidak dibenarkan dalam kesaksiannya saksi anak Imam Wali Rohman apa yang telah disampaikan oleh teman saksi, diambil keterangannya tidak sesuai dengan bukti dan fakta-fakta yang ada. Bahwa saksi Imam dilahirkan di Cilegon 20 September 2010. Saat ini anak Imam berumur 12 tahun. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Anak Imam anak yang kedua dari bersaudara, dari seorang ibu bernama saudari Uswatun Hasanah dan bapak bernama saudara Taufik. Saat ini Imam bersekolah kelas 6 di SDN 3 Cigeger, Kota Cilegon. Anak Imam tinggal bersama keluarga anak Imam di Perung BKK Blok C2 nomor 03 RT 04 RW 10 Cigeger, Kota Cilegon. Pada tahun 2020 sekitar 13.00 waktu Indonesia Barat, anak Imam selalu bermain bersama-sama teman-temannya di bawah pohon lingkungan Perung BKK Blok C2 nomor 3 RT 4 RW 10 Kelurahan Karangasem, Kecamatan Cigeger, Kota Cilegon, Banten. Bahwa anak Imam ketika bermain di pohon tersebut bersama-sama, di dalam tuntutan jaksa selalu diraga-raga, dirangkul, bahkan tangan kanannya dipegang-pegang. Maka hal tersebut semua tuduhan yang dilakukan oleh pihak terdakwa
oleh pihak terdakwa atau klien kami sama sekali tidak dibenarkan oleh hukum. Bahkan bukti yang disampaikan oleh pihak jaksa penuntut umum mengada-ngada dalam analisis hukum bahwa yang disampaikan oleh JPU dasar aktualisasinya adalah secara kerangka hukum batal demi hukum. Pada waktu terdakwa menyampaikan kepada anak imam selalu memberikan nasihat dan memberikan keuangan apa adanya karena pihak terdakwa memang selalu menyayangi anak-anak dan tidak dibenarkan apa yang telah disampaikan dan dituduhkan oleh pihak jaksa penuntut umum JPU bahwa imam dicabuli oleh terdakwa yaitu bersama teman-temannya saudara Akbar, Ijal dan teman-teman yang lainnya, bahwa anak imam pada waktu memberikan keterangan saksi di kepolisian Polres Cilegon dan UPT PPA Kota Cilegon, anak imam sebenarnya tidak tahu menahu terhadap persoalan anak Afandi Rizal Lugis korban. Namun demikian, maka anak imam selalu dipaksakan oleh orang tuanya anak Afandi Rizal Lugis untuk menjadi saksi, dan oleh sebab itu maka terbukti anak imam menulis surat kepada penasihat hukum terdakwa bahwa anak imam dalam keadaan tekanan pihak orang dari orang tua korban anak Afandi Rizal Lugis, serta mengungkap di dalam surat tersebut memang benar dia ditekan dan diintimidasi dalam kesaksiannya. Surat bukti terlampir. Tanggapan penasihat hukum, keterangan saksi yang disampaikan di depan majelis sidang, saksi tersebut tidak dibenarkan keterangannya bahwa saksi tersebut tidak berdasar secara hukum. Saksi anak Ijlal Aliamsah bin Aliamsah yang didampingi oleh petugas UPTD PPA Kota Cilegon, Anna Aliana, memberikan kesimpulan yang pokoknya sebagai berikut, bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan di setiap keterangannya pada waktu dihadirkan di ruang persidangan, saksi tersebut dalam tekanan UPTD PPA Kota Cilegon dan keluarga korban Afandi Rizal Lugis, bahwa saksi anak dilahirkan di 14 Desember 2009. Saat ini saksi anak Ijlal berumur 12 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, anak kedua dari bersaudara dari seorang ibu bernama saudari Dewi Ningsih dan bapak bernama saudari Aliamsah. Saat ini anak Ijlal bersekolah kelas 1 di SMP 5 Cilegon. Anak Ijlal tinggal bersama keluarganya di Perum BKK Blok C02 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon. Bahwa saksi anak Ijlal tersebut tidak pernah diraba-raba, bahkan dipegang kemaluannya oleh pihak terdakwa yang pada waktu tahun 2019 yang juga di pepohonan di Perum BKK Kelurahan Cibeber, Kota Cilegon. Bahkan terdakwa melakukan perbuatan cabul dan dituduhkan pihak saksi anak Ijlal menunjukkan celana sampai sebatas paha serta menyuruh untuk menonton film porno. Itu sangat tidak dibenarkan dalam hukum pidana. Bahwa anak Ijlal selaku saksi disuruh oleh sekeluarga korban untuk menjadi saksi di persidangan dan saksi pada waktu di kepolisian Polres Kota Cilegon dan UPTD PPA Kota Cilegon. Hal tersebut anak Ijlal selalu dipaksa oleh keluarga korban. Terbukti bahwa anak Ijlal mengirimkan surat kepada penasihat hukum atau pengacara selaku saksi yang dihadirkan oleh terdakwa saudara Lino Kusuryo. Dan surat tersebut, di dalam tulisannya tersebut bahwa anak Ijlal memang dipaksa oleh pihak keluarga korban anak Afandi Rizal Lugis. Dari bukti surat tersebut jelas bahwa dituduhkan kepada terdakwa memang benar-benar tidak mendasar secara hukum. Bukti surat tersebut akan diberikan kepada majelis hakim ketika bersamaan pledo, disampaikan sebagai bukti bahwa tuduhan yang dilakukan oleh pihak korban semuanya adalah paksaan. Bukti surat terlampir. Tanggapan penasihat hukum atau pengacara, keterangan saksi yang disampaikan di depan majelis sidang, saksi tersebut tidak dibenarkan, bertentangan bahwa saksi tersebut tidak mendasar secara hukum. Saksi Masita binti Mulyana Mulyati Situpu, bahwa yang disampaikan oleh saksi daripada UPT PPA Kota Cilegon berkaitan dengan Afandi Rizal Lugis meminta keterangan kepada korban karena memang keluarga korban anak Afandi
meminta untuk pendampingan hukum serta orang tua korban. Anak Afandi konsultasi kepada PPA Kota Cilegon serta meminta pendampingan di Polres Cilegon terhadap anak Afandi untuk melaporkan setelah diadakan pemeriksaan awal di PPA Kota Cilegon. Di dalam pemeriksaan awal yang dilakukan oleh pihak petugas UPT PPA Kota Cilegon, sehingga para saksi pun dihadirkan. Setelah dihadirkan para saksi, maka disimpulkan dilaporkan di Polres Cilegon. Di dalam keterangan yang disampaikan oleh korban bahwa hal tersebut petugas PPA Kota Cilegon memberikan pandangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul yang konteksnya adalah melihat film porno tersebut, tetapi secara fakta hukum belum ada bukti yang akurat yang dilakukan oleh petugas PPA Kota Cilegon, dan bukti tersebut tidak pernah diperlihatkan kepada penyidik Polres Cilegon. Seakan-akan diasumsikan bahwa terdakwa Kartoyodi Aizam Hui dinyatakan bersalah, sementara fakta dan bukti tidak pernah ada, seolah-olah sebab fakta bukti tersebut tidak ditunjukkan di Polres Cilegon. Bahwa kejadian tersebut anak Afandi Rizal Lugis mengalami luka di bagian dubur atau korban yang mengalami gangguan batin yang dapat disimpulkan secara sepihak, tetapi hal tersebut hanya sebagai multitafsir karena di dalam persidangan tersebut tidak bisa menunjukkan fakta atau kejadian yang sebenarnya. Hal tersebut adalah dugaan fakta asumsi yang disampaikan oleh PPA Kota Cilegon. Bahwa yang disampaikan oleh petugas PPA Kota Cilegon dengan jumlah korban yang disampaikan di persidangan dalam saksi sebanyak 12 orang tidak bisa membuktikan secara hukum, dan hal tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan korban yang 12 orang tersebut. Bahwa pihak saksi PPA Kota Cilegon Masita Ginting Mulia Stopu bahwa ada korban atas nama Akbar yang telah dilakukan visum ad reventum yang disodongi oleh terdakwa, tetapi fakta persidangan tidak pernah bisa menunjukkan bukti apa yang dilakukan oleh pihak saksi PPA tersebut, dan pihak terdakwa tidak pernah mengintimidasi kepada Akbar atau korban dengan mengancam dan melaporkan para korban dengan tuduhan pencemaran nama baik. Maka terdakwa tidak pernah melakukan hal-hal tersebut, apalagi tuduhan yang disampaikan oleh saksi Masita Ginting Mulia Stoku. Oleh karenanya pihak saksi tersebut selalu mengada-ngada dan tidak sesuai dengan alur hukum yang berlaku. Tanggapan penasihat hukum, keterangan saksi yang disampaikan di depan majelis sidang, saksi tersebut tidak dibenarkan keterangannya bahwa saksi tersebut tidak mendasar secara hukum. Keterangan ahli Dr. Anda Entin Kurniati Kuswari, psikolog klinis, bahwa saksi ahli dilahirkan di Tasikmalaya tanggal 02 Mei 1960, alumni profesi psikolog klinis Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung, dan berperan sebagai narasumber, mediator, penulis buku, fasilitator sebagainya, diperlihatkan kurikulum vitae di muka persidangan. Bahwa yang disampaikan oleh ahli dengan jumlah korban sebanyak 12 orang anak tidak bisa dibuktikan kebenarannya, dan fakta yang disampaikan oleh ahli selalu memberikan keterangan yang berbeda-beda. Dalam fakta persidangan ke-12 orang anak tersebut hanyalah asumsi dan tidak bisa dihadirkan di depan majelis. Bahwa yang disampaikan oleh majelis memang benar-benar anak laki-laki yang tahap remaja bisa diikatkan dengan perubahan fisik maupun pertumbuhan di dalam lingkungan. Namun yang disampaikan oleh pihak ahli tidak secara terperinci bagaimana arti daripada tahap remaja. Di sini hanya disimpulkan pada usia remaja lebih mudah dipengaruhi oleh teman-temannya daripada orang tuanya. Secara hukum, bahwa yang disampaikan oleh ahli tidak melihat lingkungan sebenarnya, dan dilihat di dalam keterangan ahli bahwa terdakwa telah mensodongi kekerasan seksual, mengakibatkan trauma dan masa lalu, serta mengalami gangguan kecemasan, depresi, dan lain sebagainya. Bahwa ahli menyimpulkan secara acak dan secara kerangka hukum, baik secara yuridis dan fakta hukum, sebenarnya sangat bertentangan dengan kaidah dan norma aturan hukum yang berlaku. Jelas di sini ahli hanya menyimpulkan sebatas apa yang ada dalam ilmu pengetahuannya, bukan bersumber kepada kecanggihan elektronik, dan tidak bisa menyimpulkan pendapat ahli yang hanya satu orang tersebut. Bahwa ahli tidak menjelaskan secara detail bahwasanya si korban tersebut apakah hanya pelampiasan saja kemarahannya, atau mengingat maskenesis
menskenase terhadap persoalan yang menimpa kepada korban tersebut. Terbukti si korban tersebut pada waktu dijadikan saksi di persidangan secara psikis, anak korban tersebut tidak mengalami psikis yang berarti dan bersikap biasa-biasa saja. Surat visum ad infirm ad reventum Rumah Sakit Dr. Sutomo, Rumah Sakit Umum Daerah Cilegon nomor 45 Redford, Rumah Sakit Umum Daerah 8 2022 dengan hasil permintaan A. Pada sekitar anus, posisi jam endang terdapat luka lecet tetapi berwarna putih, bagian tengah merah. B. Lipatan di sekitar anus dapat dalam sebatas normal. Kontraksi otot anus cukup besar. Kesimpulan, ditemukan luka lecet pada sekitar lubang anus akibat kekerasan tumpul. 2. Laporan pemeriksaan psikolog nomor 008 PSI _IHC RSKKM _10 _2022 Rumah Sakit Krakatau Medika tanggal 10 Oktober 2022. Rangkuman bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa, maka pihak penasihat hukum menyimpulkan dengan adanya barang bukti yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, dilakukan perbuatan cabul, menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan atau korban meninggal dunia yang dilakukan terdakwa Kartoyodi alias Zhang Hui, anak daripada Liu Chunsen. Secara fakta hukum sangat tidak mendasar sekali. Secara fakta yang disampaikan dalam metode analisis hukum di persidangan tidak serta membuktikan dua alat bukti dan menyesuaikan pokok aturan yang dipakai sungir. Yang dipakai adalah sungir demi hukum. Namun demikian, fakta di persidangan dalam visum et reventum yang konteksnya adalah di visum tersebut luka lecet berwarna putih, bagian tengah merah, maka secara logika visum ad reventum tidak menjelaskan arti berwarna putih. Analisis daripada penasihat hukum, berwarna putih adalah sperma, tetapi tempat kejadian tersebut hampir 3 hari di visum, sementara pada waktu melakukan perbuatan antara korban dan terdakwa di hari itu juga langsung dibersihkan. Fakta hukum adalah tidak benar dan keterangan visum ad reventum dan bagian tangan merah, bagian tangan merah di sini kita lihat bahwa tidak dijelaskan tengah merah apa yang sebenarnya. Apakah korban tersebut memang dari lahir seperti itu atau memang jatuh pada waktu bermain dan lain sebagainya. Bahwa di dalam visum ad reventum ditemukan luka lecet anus akibat kekerasan karena di setiap bahasa yang disampaikan membuat arti dan makna yang disampaikan, yang makna dalam penyampaian fakta hukum secara mendalam. Berarti visum ad infirm kabur secara hukum dan tidak dipahami arti yang seluasnya bagi baik secara kerangka hukum maupun secara fakta yang sebenarnya. Sidang Lino Kusuryo, saksi Lino Kusuryo ada bahwa benar saksi Lino Kusuryo dilahirkan di Cilegon 07 Mei 1990, jenis kelamin laki-laki, alamat Ling Krenceng, RT 3 RW 4 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Kitangkil, Kota Cilegon. Agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan buruh harian lepas. Bahwa benar saksi Lino Kusuryo mengenal baik kepada terdakwa karena terdakwa merupakan teman yang baik di dalam komunitas motor maupun di luar komunitas motor, yang dimana komunitas motor tersebut diakui oleh terdakwa sendiri. Terdakwa pun kerap menolong orang lain yang sedang kesusahan, selalu memberikan motivasi bijak dan baik hati di dalam komunitas maupun di lingkungan. Jiwa sosial terdakwa sangat tinggi serta membantu orang-orang di sekelilingnya, selalu ikut andil dalam bentuk sosial apapun. Bahwa saksi Lino Kusuryo pun pernah ke rumah terdakwa di lantai 2 Perung GJK nomor 3 untuk mengobrol seputaran komunitas tentang motor dan memberikan motivasi di dalam kehidupan, selalu
memberikan masukan-masukan yang positif yang disampaikan oleh terdakwa, bahwa terdakwa Kartoyodi alias Zhang Hui, anak dari Liu Junsen, di ruang lingkungan komunitas motor maupun bermasyarakat sangat menjadi contoh kepada rekan-rekan yang lain serta dijadikan acuan dalam kehidupan bermasyarakat. Bahwa selama saudara Lino Kusuryo berkomunikasi dengan terdakwa tidak pernah melakukan tindakan yang tidak senonoh atau memberikan contoh yang tidak baik, tetapi terdakwa sangat berkelakuan baik. Bahwa selama kenal 5 tahun, komunitas motor Cilegon selalu mensupport baik suka dan duka serta memberikan pelayanan yang baik. Bahwa terdakwa cinta kepada TNI dan Polri. Setiap momen-momen penting tanggal 5 Oktober beliau mengorbankan hartanya demi menjalankan hari ulang tahun TNI setiap tahun dilakukan. Saksi Lias Ramadan, bahwa benar saksi Lias Ramadan lahir di Serang 10 Oktober 1997, jenis kelamin laki-laki, alamat Lingkrengkeng, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Kitangkil, Kota Cilegon, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan karyawan swasta. Bahwa saksi tersebut mengenal terdakwa dan sebagai sahabat sejatinya. Bahwa sebagai sahabat terdakwa mengenal langsung selama 4 tahun berjalan dan beliau sangat baik. Bahwa benar adanya terdakwa sangat sebagai komunitas ketua di komunitas tersebut. Bahwa benar adanya saksi mengetahui secara langsung saling menolong orang lain baik di lingkungan masyarakat maupun instansi lainnya. Bahwa selama saksi berkunjung ke rumahnya terdakwa, selalu banyak anak remaja yang bermain di rumahnya. Bahkan oleh terdakwa selalu dinasihati dan diberikan motivasi di dalam kehidupannya. Bahwa benar adanya terdakwa sering bergaul dengan anak-anak dan selalu memberikan uang jajan kepada anak-anak yang bermain di rumahnya. Bahwa saksi tidak ingin mengetahui kehidupan pribadi terdakwa. Bahwa saksi merasa terpukul yang mengetahui terdakwa terjerat perkara cabul dan meminta kepada majelis hakim dihukum yang seringan-ringannya karena terdakwa tidak pernah dihukum yang sebelumnya. Keterangan terdakwa Kartoyodi alias Zhang Hui, anak daripada Liu Junsen, bahwa benar lahir di Singkawang pada 02 Oktober 1971 dari seorang ibu yang bernama Ten Kuisui dan bapak bernama Liu Junsen. Terdakwa adalah anak kedua dari Ena bersaudara. Bahwa pada jam 9.19 memang mengajak korban ke lantai 2 dan kemudian si korban anak Afandi Rizal Lugis bersama-sama terdakwa Kartoyodi alias Zhang Hui. Dan pihak terdakwa menanyakan kepada pihak korban anak Afandi, kenapa kamu kok sering melihat film porno di HP kamu? Lihat film porno di HP. Lalu terdakwa menyampaikan, kamu mau tak nonton video? Saksi anak Afandi menyampaikan, iya mau. Dan setelah menonton film porno, maka pihak korban anak Afandi menyampaikannya, itu memang kesukaan saya kok. Setelah itu anak Afandi tetap melihat di HP-nya tentang film porno tersebut dan sekaligus alat kemaluan dari anak Afandi memang berdiri. Bahkan diberitahu kepada pihak terdakwa, mau tak dikocokin? Pihak korban anak Afandi menyampaikan, nggak usah kok, saya kocok sendiri. Pihak anak Afandi tidak didorong, tetapi anak Afandi berlangsung tidur terlentang dengan sendirinya dan mengenai celana yang dipakai anak Afandi sebelumnya sudah dikelorototi atau dilepaskan dengan sendirinya. Maka pihak terdakwa menanyakan kepada anak Afandi, mau dimasukkan ke selangkangan? Enggak mau. Anak Afandi mengiyakan dengan kata, enggak apa-apa kok. Lalu yang sudah celana anak Afandi dilepaskan sendiri karena kurang masuk pengaluan terdakwa. Maka disitulah celana anak Afandi dilepaskan oleh terdakwa. Selang waktu 5 menit pihak pengaluan terdakwa digeserkan ke selangkangannya. Maka keluarlah sperma tersebut. Pada waktu keluar selang 2 menit, anak Afandi pun keluar spermanya dengan dikotok sendiri. Dan kami secara analisis hukum menyampaikan apa yang disampaikan anak Afandi pada waktu jadi saksi di persidangan. Anak Afandi menyampaikan 5 cm kemaluannya.
logika yang terjadi adalah dalam fakta hukum tidak ada kemaluan dan sengiter yang masuk di selangkangan bisa memasuki ke anus anak Afandi karena hal tersebut tidak benar adanya. Barang bukti tersebut pihak jaksa penuntut umum tidak pernah membuktikan barang yang disangkakan kepada pihak terdakwa, dan nyatanya dua alat bukti dari saksi yang mengetahui keberadaan antara pihak terdakwa dan anak Afandi kabur secara hukum. Karena fakta tersebut di persidangan tidak pernah ditunjukkan di majelis hakim. Keterkaitan dengan visum ad inferium sangat meragukan sekali karena keterangan anak Afandi pada waktu dihadirkan di persidangan tidak sama dengan apa yang ada di fakta visum ad referendum. Dengan dakwaan pembuktian mengenai unsur tindak pidana yang didakwa oleh jaksa penuntut umum melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau mengbujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dalam uraian disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam tuntutannya, pasal tersebut di pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 45 tahun 2014 sebagai berikut. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dimaksud dengan penjara 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Setelah mengkaji dengan naka yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, jelas pasal tersebut yang disampaikan oleh jaksa dalam surat dakwaan nomor registrasi PDAN 2002 tidak terbukti melakukan sodongi apa yang dituduhkan oleh jaksa dalam tuntutannya. Bahwa berdasarkan visum ad inferium RSUD Cilegon pada sekitar anus jam 6 terdakwa luka lecet tetapi berwarna putih bagian lengan bagian tengah merah, lipatan di sekitar anus dalam batas normal, kontraksi otot anus cukup kuat. Secara fakta hukum bahwa pada waktu menjadi saksi si korban tersebut sangat jauh berbeda dengan apa yang disampaikan di visum ad referendum, yang pada waktu itu si korban menyampaikan bahwa si korban anak Afandi bukan didorong dan dipaksa oleh pihak terdakwa, tetapi anak Afandi menyampaikan sendiri, tidur sendiri dengan posisi terlentang, bukan dipaksa untuk melakukan hubungan antara anak Afandi dan terdakwa. Dan dari hasil visum ad referendum dalam hasil pemeriksaannya, A. Lipatan sekitar anus dalam batas normal, kontraksi otot anus cukup kuat. Namun demikian, secara fakta hukum di persidangan, pada waktu dihadirkan menjadi saksi di persidangan, anak Afandi menyampaikan hanya dimasukkan di selangkangannya dan alat kemaluan terdakwa hanya panjang 5 cm. Maka penasihat hukum menyimpulkan dari mana kontraksi otot anus cukup kuat sementara kelamin terdakwa hanya 5 cm. Dalam keterangan si korban anak Afandi, berarti kami menyimpulkan di dalam persidangan antara dokter yang memvisum dengan pihak korban yang dihadirkan tidak sesuai. Dengan demikian, unsur yang dituduhkan kepada terdakwa tidak terpenuhi secara sah dan tidak meyakinkan demi hukum. Majelis hakim yang terhormat, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, sidang yang mulia. Kesimpulan bahwa sebelum kesimpulan dan fakta yuridis dalam penuntut ini kami sampaikan, maka izinkanlah kami selaku penasihat hukum dari terdakwa menyampaikan kesimpulan dan fakta yuridis penuntut dengan judul "Meskipun hukum buta, keadilan dapat melihat dalam gelap". Pengalihan judul tersebut kami buat karena ternyata apa yang didalami terdakwa Patoyodi alias Samui ternyata tidak jauh berbeda dengan mengalahkan kisah di atas. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, sidang yang mulia. Berdasarkan semua alasan di atas,
kami penasihat hukum terdakwa memohon dengan segala hormat kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara Partoyodi alias Zhang Hui, anak daripada Liu Junsen, kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut. Primer, menerima nota pembelaan pledio penasihat hukum terdakwa Partoyodi alias Zhang Hui, anak dari Liu Junsen untuk seluruhnya. 2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan nomor registrasi perkara KDN 66-EKU-2 Cilegon-12-2022. 3. Menyatakan terdakwa Partoyodi alias Aing Zhang Hui, anak daripada Liu Junsen, tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan dan dituntut oleh jaksa penuntut umum. Pasal 82 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 2003 tentang perlindungan menjadi undang-undang. 4. Membebaskan terdakwa Partoyodi alias Zhang Hui, anak daripada Liu Junsen, dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. 5. Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum agar dikabulkan terdakwa kepada majelis hakim menjadi hukuman yang seminim mungkin, bahkan tuduhan jaksa sangat tidak rasional sekali dalam tuntutan. 6. Memerintahkan agar terdakwa Partoyodi alias Zhang Hui, anak daripada Liu Junsen, dibebaskan dari tahanan. 7. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada negara. Subsidiar, apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Equiku et bono. Untuk menutup pledio ini, izinkan kami penasihat hukum mengutip kata-kata Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghukum dalam keraguan adalah dosa, dan di dunia hukum juga dikenal dengan adanya indogio pro rogio. Kami ulangi, indogio pro reo adalah jika terjadi keraguan-raguan apakah terdakwa salah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa. Demikian nota pembelaan atau pledo ini kami bijakan atau pada persidangan ini. Atas perhatian dan pertimbangan majelis hakim yang mulia, kami ucapkan terima kasih. Cilegon, 05 April 2023. Hormat kami, kuasa hukum terdakwa AGD Rahman Suhu SHMH. Terima kasih Majelis Hakim.